Amin. Terima kasih, Alex, dan selamat malam untuk Bapak Ibu saudara semua. Selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas bab 2 dari buku yang sudah mulai kita pelajari pada bulan lalu itu. Dan tema atau judul bab 2 ini adalah kenalilah diri Anda agar Anda mengenal Allah. Ya, itu saya kira yang akan menjadi fokus kita. Kenalilah diri Anda agar Anda mengenal Allah. Ya. Nah, dalam hal inilah, saudara sekalian, lalu kita mendengar pernyataan yang dikatakan oleh Meister Eckhart ini, yaitu bahwa tak seorang pun bisa mengenal Allah. Lanjut. Tak seorang pun bisa mengenal Allah tanpa mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, fokus kita di dalam bab 2 ini adalah mengenali diri sendiri. Lewat apa kita bisa mengenal diri? Antara lain kita akan melalui berbagai perasaan yang ada di dalam diri kita. Jadi fokusnya adalah pada bahasa perasaan kita. Hal ini menjadi penting karena kita sering abai terhadap perasaan yang ada di dalam diri kita. Banyak orang menganggap bahwa perasaan itu tidak bisa diandalkan. Perasaan itu tidak bisa dipercaya karena selalu naik turun. Dan ini adalah anggapan yang keliru. Sebab dari hasil penelitian, para peneliti itu kemudian membagi, ada banyak perasaan yang bisa dibagi menjadi 8 kelompok. Silakan lanjut. Nah, inilah 8 kelompok tentang perasaan yang berhasil dibagi oleh para peneliti, yaitu marah, sedih, takut, nikmat, kasih, heran, jijik, malu. Itu 8 kelompok tentang perasaan, di mana masing-masing itu mempunyai nuansanya sendiri-sendiri. Seperti marah misalnya. Nuansanya itu adalah murka, merasa terganggu, jengkel, ada rasa permusuhan, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tetapi yang penting di sini adalah bahwa ternyata perasaan itu ada begitu banyak terdapat di dalam diri kita, sehingga untuk perasaan aja yang begitu banyak, pengelompokannya ada 8 dengan masing-masing nuansa yang begitu banyak. Ya. Nah, inilah saya kira yang perlu kita kenali. Dalam hal ini, kita sudah tahu bahwa 8 kelompok itu nuansanya ternyata bermacam-macam. Nah, yang perlu kita ketahui saudara sekalian adalah bahwa Tuhan kita pun merasakan. Nah ini, our God feels. Allah adalah sosok yang memiliki emosi dan dapat merasakan. Dan ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan hal ini. Misalnya Kejadian 1, Keluaran 20 ayat 5, Allah yang cemburu. Lalu Matius 26, Markus
3, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini mau menunjukkan dan menyatakan bahwa Allah pun memiliki emosi dan juga memiliki perasaan. Ya. Oleh karena itu perlu menjadi perenungan kita bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang segambar dengan Allah. Ya. Image of God. Sehingga apa yang Allah pikirkan, itu juga kita pikirkan. Apa yang Allah kehendaki, itu juga kita inginkan. Apa yang Allah rasakan, itu pun juga kita rasakan. Nah, salah satu yang Allah mau dari diri kita adalah Anda dan saya dapat merasakan itu. Panggilan kita sebagai seorang murid adalah mengalami perasaan itu. Lalu kemudian merefleksikan rasa itu. Dan kemudian merespon rasa itu. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah saudara sekalian, kenapa penting buat kita untuk memperhatikan perasaan. Karena Tuhan pun merasakan hal itu. Ya. Karena Tuhan merasakan, Anda pun merasakan. Lanjut. Nah ini, Anda juga merasakan hal itu sekalipun kadang-kadang kita tidak menyadarinya atau tidak mau menyadarinya. Kita pikir bahwa Allah itu hanya bicara melalui tanda-tanda spiritual. Padahal kenyataannya Allah berteriak juga melalui tubuh kita. Misalnya ketegangan otot yang ada di dalam tubuh kita ketika suatu saat kita mengalami, lalu sakit mah, getaran tubuh, sakit kepala, adrenalin dalam darah kita, detak jantung yang meningkat. Itulah tanda-tanda dan perasaan yang ada di dalam tubuh kita. Dan di dalam kenyataannya, tubuh kita dapat mengetahui perasaan kita sebelum kita memikirkan. Ketika Anda tiba-tiba mengalami sakit mah misalnya, lalu Anda berpikir, kenapa saya terjadi begini? Tapi tubuh kita sebenarnya sudah memberi sinyal lebih dulu. Sehingga baru kemudian kita menelaah, kita meneliti, kita kemudian mengeksplor lebih jauh. Oh, ternyata saya terlambat makan, misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang mau dikatakan bahwa Anda pun sebetulnya punya perasaan. Tetapi seringkali kita tidak menyadari, bahkan seringkali kita abai terhadap hal-hal itu. Oleh karena itu, ini menjadi penting buat kita. Bukan berarti bahwa kita ini hanya mengandalkan pada perasaan semata, enggak. Tapi perlu ada keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Lanjut. Nah, ini saya kira. Ya. Pikiran dan perasaan itu haruslah seimbang. Dan saya kira dalam hal ini, Paulus juga mengingatkan pada kita sekalian. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Nah, sehingga kita tidak hanya mengandalkan perasaan saja, tetapi juga pikiran. Tapi juga sebaliknya, kita tidak hanya mengandalkan pikiran, logika, dan pertimbangan-pertimbangan akal kita saja, tetapi kita juga perlu memperhitungkan dan menempatkan perasaan itu. Sehingga keduanya ini haruslah berlangsung di dalam diri kita secara seimbang. Ignatius dari Loyola, seorang pendiri Serikat Yesuit, menekankan keseimbangan dua hal ini. Ya.
Sehingga kita tidak tenggelam atau tidak larut di dalam perasaan kita, tetapi juga memberi ruang dalam diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu berarti kita harus mengoptimalkan pikiran kita. Nah, ini saudara sekalian saya kira penting buat kita bagaimana kita memberi keseimbangan. Karena seringkali perasaan ini kita abaikan. Nah, sekarang ini mulai kita angkat dan kita beri ruang, bahkan kita beri keseimbangan antara pikiran dan perasaan sehingga menjadi utuh langkah-langkah dan apa yang kita lakukan bahkan hidup ini. Ya. Tetapi saudara sekalian, di dalam upaya kita membangun jati diri, saya kira dengan keseimbangan pikiran dan perasaan ini diharapkan kita bisa mengenali diri kita lebih jauh dan lebih baik lagi. Tetapi seringkali di dalam kenyataan ada pencobaan-pencobaan yang di sekitar kita dan cukup berpengaruh di dalam diri kita. Ya. Nah, ini saya kira 3 pencobaan yang seringkali muncul di dalam diri kita. Yang pertama adalah performa. Bagaimana saya tampil di dalam hidup ini. Apa yang telah aku capai di dalam hidup ini. Prestasi apa yang bisa aku banggakan sehingga itu bisa dilihat orang. Ya. Yang kedua mengenai kepemilikan. Nah, intinya, saudara sekalian, bahwa 3 pencobaan ini seringkali membuat kita tergoda untuk tidak menjadi diri kita. Istilah yang sering kita kenal itu, kita jadi jaim. Jaga image. Yang penting bagaimana orang menilai diri saya. Sehingga seringkali saya tidak hidup sesuai dengan jati diri kita. Gitu. Nah, oleh karena itu 3 hal pencobaan ini menjadi perhatian kita. Yang pertama mengenai perform kita. Yang kedua mengenai kepemilikan. Apa yang sudah aku miliki? Berapa digit deposito yang sudah ada di dalam diriku? Supaya dengan demikian orang lain bisa melihat bahwa saya ini kaya, misalnya. Ya. Nah, ini membuat kita seringkali tergoda bagaimana saya bisa memiliki harta dan aset sebanyak-banyaknya supaya orang lain menilai bahwa saya ini orang kaya. Dan yang ketiga adalah popularitas. Seringkali kita terobsesi orang lain tentang saya. Ya, artinya apa sebenarnya yang orang lain lihat tentang saya? Sehingga kalau kita banyak mendapat pujian, waduh, itu sesuatu yang membanggakan diri kita. Sehingga pujian itulah yang terus kita kejar di dalam kehidupan ini. Tapi begitu kita mendapat kritik, kita tersinggung. Biasanya begitu. Ya. Nah, 3 pencobaan inilah yang seringkali membuat kita tidak bisa menjadi diri kita apa adanya. Karena seringkali perhitungan dan pertimbangan kita adalah orang lain dan khalayak lain. Dalam hal ini, saya kira Tuhan Yesus sendiri juga pernah menghadapi dan mengalami. Sebenarnya 3 pencobaan itu sendiri mengenai performa, kepemilikan, dan popularitas, itu sendiri pada dirinya adalah netral. Ya, artinya tidak bisa kita nilai itu baik atau itu buruk. Tetapi itu bisa menjadi buruk ketika obsesi kita ke sana. Apalagi ketika kita ingin dilihat orang. Bahkan kalau perlu mengorbankan jati diri kita. Sehingga kita tidak jadi image of God, tetapi jadi jaga image itu tadi. Ya.
Dan pada akhirnya kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah, saudara, Yesus juga pernah menghadapi hal ini. Ya, ketika Yesus di dalam perjalanan kehidupannya, dia juga pernah menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita ingat bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Dan Yesus pernah menghadapi ini, tetapi fokus bagi Yesus itu jelas, yaitu cintanya Sang Bapa, cintanya kepada Sang Bapa yang sudah terlebih dahulu mencintai dia. Ya. Ini yang menjadi kekuatan bagi Yesus ketika ia harus berhadapan dengan macam-macam pencobaan itu. Cinta Sang Bapa kepada dirinya itulah yang menjadi modal bagi dia untuk tidak mudah terpancing, tidak mudah tergoda dengan hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Tetapi bagaimana ia selalu membalas cinta Sang Bapa itu dalam kehidupannya, sehingga ia mampu mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Ya. Meskipun kita tahu secara sekalian bahwa Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya juga mengalami apa yang kita alami. Ya. Misalnya saja, saudara sekalian, Yesus juga pernah tidak dihargai. Ya. Tetapi ia tidak mencoba untuk melakukan segala sesuatu bagaimana supaya saya bisa dihargai. Tidak. Dia tidak berupaya apa yang bisa menyenangkan orang lain. Tidak. Dia juga pernah mengecewakan keluarganya ketika ia tiba-tiba pergi dan ibu serta saudara-saudaranya mencari, malah dia bertanya. Ketika dia disuruh keluar, dia malah bertanya, siapakah ibuku dan saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapamu. Ia mengecewakan keluarga. Bahkan bukan hanya keluarga, tetapi ia juga mengecewakan murid-muridnya karena perbedaan persepsi tentang Mesias itu. Nah, inilah yang Yesus alami di dalam kemanusiaannya. Ia pernah mengecewakan orang lain, ia pernah tidak dihargai, ia juga mengecewakan. Tetapi yang menarik adalah ia tidak mementingkan diri sendiri. Ia selfless. Ia tidak berbuat asal orang senang, asal orang puas, asal orang bisa memuji dirinya. Dia tidak melakukan itu. Dan dia juga tidak egois, selfish. Tetapi ia tahu nilai-nilai dan hal-hal yang lebih bermakna. Hal-hal yang lebih bermakna. Apa yang ia mesti lakukan daripada sekedar memuaskan orang lain. Dalam hal ini Yesus memiliki jati diri yang dewasa dan sehat. Kenapa? Karena ia selalu menyatu dengan cinta kasih Sang Bapa. Inilah yang menjadi spirit tetapi menjadi kekuatan Yesus, sekalipun ia harus tampil beda. Bahkan sekalipun ia mesti mati di salib, ia rela melakukan itu semua demi cinta kasih Sang Bapa yang sudah terlebih dulu mencintai. Dan inilah sekaligus pembelajaran bagi kita untuk bisa menemukan jati diri kita yang otentik. Yesus Kristus itulah cermin yang baik buat kita sekalian. Bagaimana kita harus membangun jati diri kita yang otentik, yang pada akhirnya bisa mencerminkan kesegambaran kita dengan Allah. Ya. Nah, selanjutnya, saudara, ada 4 langkah praktis untuk bisa menjadi diri kita yang otentik dan sekaligus menjadi gambar
segambar dengan Allah. Langkah praktis yang pertama adalah perhatikanlah interior diri kita di dalam diam dan kesendirian, di dalam silent dan solitude. Kita membutuhkan waktu itu. Kita membutuhkan waktu supaya kita bisa berdiam diri dan duduk tenang. Agar dengan demikian kita mampu mendengarkan, merasakan, dan memproses isi hati kita sehingga menjadi pengalaman dan gaya hidup kita. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah temukan rekan yang terpercaya. Di dalam perjalanan menuju spiritualitas yang sehat secara emosi, kita membutuhkan orang lain yang dapat kita percaya. Dipercaya untuk apa? Percaya untuk membantu kita tetap terarah kepada Allah yang mencintai kita. Dan sadar akan konsistensi kita. Kita ini seringkali tidak konsisten. Nah, perlu ada orang yang mendampingi kita, yang selalu juga mengarahkan kita, dan bisa memberi masukan yang bermanfaat untuk kita. Harus diakui bahwa setiap orang itu punya titik buta yang kita sendiri tidak tahu. Bahkan yang dari luar diri kita atau yang di tubuh kita, misalnya wajah kita ini belepotan, tanpa kita bercermin, atau orang lain melihat diri kita, mungkin kita nggak sadar. Nah, inilah pentingnya buat kita untuk menemukan orang yang bisa kita percaya. Dan yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman kita. Untuk memastikan bahwa diri kita yang palsu ini dan kita sedang mengupayakan jati diri yang sesungguhnya, dapat saja perubahan ini menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita. Karena kita harus membongkar diri kita dan kita harus keluar dari zona nyaman kita. Namun ketika diri kita yang sejati hidup di dalam kesatuan dengan Allah, itu akan menjadi sumbangsih kita bagi dunia. Artinya ketika kita bisa menemukan jati diri kita yang begitu menyatu dengan Allah, maka keberadaan kita yang semacam ini justru bisa menjadi sumbangsih kita bagi dunia kita, di mana ada banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita, dan ada banyak orang yang selalu hidup di dalam topeng-topeng yang dimilikinya itu. Nah, dengan mengungkapkan jati diri kita dan kita berani keluar dari zona nyaman, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang keempat, berdoalah untuk memiliki keberanian. Sebab ketika kita menjalani hidup menuju jati diri yang otentik dan segambar dengan Allah, pasti akan menimbulkan reaksi. Dan reaksi ini terutama justru dari orang-orang yang dekat dengan kita. Entah keluarga kita, entah sahabat kita, entah teman kita. Tetapi jangan khawatir, teruslah berada di dalam perubahan itu. Terbukalah untuk menerima ketidaknyamanan yang memang diperlukan untuk pertumbuhan itu. Dan berdoalah agar Roh Kudus memampukan kita terus dalam menjalani proses ini. Dan kita memiliki keberanian untuk berubah. Inilah 4 langkah praktis yang bisa kita lakukan di dalam upaya kita untuk
membangun jati diri kita yang otentik, dan menjadi segambar dengan Allah. Akhirnya, saudara sekalian, mengenal diri kita untuk dapat mengenal Allah adalah sebuah petualangan sepanjang hidup kita. Artinya apa? Artinya kita tidak akan pernah berhenti untuk bisa mengenali diri kita dan mengenal Allah, oleh karena kesekitaran kita selalu berubah. Dan disinilah kita harus mencoba untuk berani merefleksi kembali jati diri kita di dalam pengenalan kita akan Allah dalam konteks yang sedang kita hadapi saat ini. Itu adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus. Sampai kapan? Jawabnya adalah walau alam. Nah, sampai sekian, Bapak Ibu sekalian, uraian saya, dan saya persilakan kepada rekan-rekan saya, baik pendeta emeritus, pendeta aktif, dan yang mau jadi pendeta, bahkan siapapun, untuk memperkaya pemahaman kita bersama. Silakan. Ya, makasih Pak Agus. Jadi menjadi diri sendiri yang otentik ternyata bukan apa adanya ya, untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi maksudnya saya yang pemarah bukan berarti saya ya tetap pemarah gitu kan ya. Oke, saya beri kesempatan dulu pada Pak Tumpal. Ada tanggapan Pak Tumpal, silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Riani. Jadi memang tadi penjelasan dari Pendeta Agus menarik kaitan dengan apa yang kita mau bicarakan pada malam hari ini, yang berkaitan dengan audit jadi diri kita sendiri. Seringkali kan kita lihat memang, atau kalau kita merenung ya, suatu ketika sebetulnya untuk apa sih? Apa sih tujuan dari hidup ini? Nah, kita mulai coba berpikir-pikir, atau membaca filsafat, atau buku-buku motivasi, atau apapun gitu ya. Tapi seringkali juga kita tidak menemukan apa ya sebetulnya. Nah, mungkin kita pernah ya kalau jalan-jalan di toko, sekarang agak susah ya, dulu biasanya pas jalan-jalan di toko, ada aja banyak barang macam-macam gitu. Nah, saya sering nggak tahu ini apa sih, seperti misalnya, pernah tahu nggak, itu ada mata nenek ya? Pernah dengar nggak ya, mata nenek? Apa tuh? Yang untuk jahit, mata nenek itu yang untuk jahit itu. Yang untuk jahit kecil itu masukkan jarum, untuk masukkan benang gitu loh. Nah, saya kan nggak tahu itu apa tuh. Terus Ira ya, istri saya ngomong, oh itu mata nenek itu apa, saya bilang. Nah, kalau nenek itu kan sering matanya nggak bisa lagi untuk jelas gitu ngelihat ya, karena itu butuh bantuan. Nah, itu menarik, itu saya menjadi ilustrasi yang menarik bagi saya. Saya nggak ngerti kalau apa sih tujuan, kok banyak sekali barang-barang ini yang saya nggak ngerti tujuannya. Nah, saya kira hari ini Pendeta Agus, saya ngambil satu kesimpulan gitu, bahwa kalau kita ingin tahu tujuan dari hidup kita, tentu kita kembali dulu pada Sang Pencipta itu ya, untuk memahami, merenungkan kembali. Yang tadi menarik juga adalah bahwa seringkali kita digoda untuk jaga image, ya, tidak menjadi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita kepingin terkenal, karena kita kepingin hanya ya semata-mata supaya diakui, atau mungkin kata orang. Jadi saya nggak pernah jadi diri saya sendiri gitu. Nah, tadi kalau ada perasaan segala macam, tadi kan kadang-kadang kan kita, ya itu kadang-kadang kalau misalnya pas ya Tumpal kok ini orang kok suka marah ya. Nah, dalam menceritakan sesuatu kadang-kadang kan, ya kebetulan kalau saya ketemu teman saya orang Batak misalnya, kalau bicara padahal itu biasa aja, dia cuma mau mengatakan hal yang dia mau katakan ya. Sementara untuk saya dia, kamu kenapa marah-marah ya? Kamu nggak usah marah-marah lah, ngomong aja, nggak usah marah-marah. Loh, saya memang kayak gini kok cara ngomongnya. Nah itu ya. Nah kayak seringkali kan kita juga gitu. Marah juga langsung diomongin, ini pendeta kok tukang marah gitu ya. Padahal itu cara mengungkapkan, itu cara menjadi jati dirinya dia sendiri. Tadi kalau nggak salah yang Pak Agus katakan seringkali mengecewakan orang ya. Nah gara-gara itulah kadang-kadang kita malah jadinya nggak menjadi diri kita sendiri. Akhirnya kita nggak bebas dalam kehidupan ini. Dari saya gitu Pak, mungkin ya, bagaimana saya menjadi autentik dengan diri saya, itu saya kira satu pergumulan yang tidak pernah
berhenti ya untuk terus hidup. Itu Pendeta Riani, terima kasih. Pak Tumpal. Ya, ada tanggapan dari Pak Agus terhadap Pak Tumpal? Ya, saya kira apa yang dikatakan Pak Tumpal ini mengkaitkan dengan setiap orang yang otentik itu tidak berarti sama satu dengan lainnya. Ya. Karena apa? Karena setiap orang itu unik. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk ciptaannya itu sama kok. Setiap orang berbeda. Bahkan orang di seluruh dunia. Ya. Sehingga ketika kita menghadapi orang yang ngomongnya seperti marah-marah, ya kita tidak bisa menilai bahwa itu jelek, gitu. Tapi itu adalah jati dirinya. Kalau itu memang jati dirinya, ya. Tetapi juga sebaliknya dengan orang yang cara bicaranya meliuk-liuk sehingga nggak nyampe-nyampe misalnya, ya kita perlu juga untuk mengenali bahwa itulah keunikan dia, ya. Jadi otentik di sini bukan berarti seragam. Karena apa? Karena setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan unik. Sidik jari ini sebagai tanda pengenal kita bahwa setiap orang beda, gitu. Ya itu aja saya kira. Ya, thank you. Pendeta Lucia, ada tanggapan? Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa angkat tangan atau bertanya di chat. Silahkan. Saya persilahkan Pendeta Lucia. Ya, terima kasih. Menurut saya topik malam hari ini lewat buku yang kita pelajari di bab 2 sungguh sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Saya masuk dengan pertanyaan begini. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Nah, jawabannya kenalilah diri kita sendiri. Jadi kita belajar mengenal Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas dengan kita belajar melihat atau mengenal diri kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi mau menyatakan bahwa kita mengenal Tuhan lewat berbagai macam perasaan-perasaan yang sudah disampaikan tadi, ada 8. Nah, saya melihat bahwa ada perasaan-perasaan yang menyenangkan dan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Biasanya yang tidak menyenangkan kita skip, kita abaikan atau kita tutupin gitu loh. Sementara dalam materi kita ini menyampaikan atau berbicara kepada kita, ayo semua perasaan-perasaan kita yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang perlu kita akui, kemudian kita pelajari dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena Allah juga berpikir, merasa seperti apa yang ada di dalam diri kita. Dan ini sangat penting sekali karena biasanya saya sendirilah khususnya, kalau ada hal-hal yang menyenangkan saya mencoba, aduh ini nggak bagus nih gitu. Padahal kita perlu belajar ya dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu sendiri, kita bisa melihat dan bertemu dengan Tuhan karena kita adalah serupa dan segambar dengan Allah gitu. Jadi saya serupa dan segambar dengan Allah, teman saya serupa dan segambar dengan Allah. Bukan berarti saya dan teman saya sama, tetapi kita masing-masing unik. Karena Allah begitu kreatif menciptakan kita. Jadi kita nggak harus bilang berpikir bahwa semua orang harus sama dengan saya. Berpikir, merasa harus sama dengan saya. Enggak. Tapi kita belajar menghargai setiap orang dan perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lucia. Ya. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Saya persilahkan. Ini siapa nih ya membuka video? Pak Gunawan mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan? Ya, ada sedikit tanggapan. Tadi Pak Agus mengutip Ignatius dari Loyola mengenai keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Nah, itu
pengalaman saya seringkali tidak seimbang, Pak Agus. Oh, ya. Suatu saat pikiran menguasai. Jadi pakai rasio terus-menerus begitu ya. Perasaan terabaikan. Lalu di lain kesempatan perasaan menonjol, rasio diabaikan. Nah, tadi seperti disampaikan mengenai ada 8 perasaan itu, saya seringkali terombang-ambing, Pak Agus. Jadi kadang-kadang marah pada keadaan yang saya tidak bisa ubah begitu ya. Takut, apalagi lain hari berubah lagi, lebih ke apa? Yang perasaan-perasaan yang menyenangkan begitu. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana menghadapi itu, Pak Agus? Untuk menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gun. Pertama, saya kira yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita sekarang diharapkan bisa memiliki keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Meskipun itu di dalam realitanya tidak sepenuhnya selalu bisa kita lakukan, ya. Tetapi paling sedikit kita tahu bahwa arahnya itu mestinya seperti itu, sehingga ketika kita terombang-ambing oleh perasaan kita yang bermacam-macam, kita tidak perlu untuk kemudian menenggelamkan atau larut di dalam perasaan-perasaan kita yang seperti itu. Kita mencoba untuk bangkit. Dan bagaimana kita memberi, seperti saya katakan tadi, memberi ruang untuk berdialog kepada Allah dengan menggunakan akal budi kita dan pikiran-pikiran kita yang rasional, sehingga kita mungkin bisa menemukan, oh ternyata Allah tetap menghargai saya kok. Kenapa saya tidak bisa menghargai diri saya sendiri? Nah, inilah saya kira cara-cara buat kita untuk bisa menetralisir diri kita sendiri paling tidak, dan mengupayakan keseimbangan itu. Saya setuju banget Pak Gun bahwa seringkali kita ini banyak berpikir berdasarkan logika. Dan logika itu biasanya sudah menjadi habit kita dimanapun juga dalam segala keadaan, kita akan selalu mengandalkan pikiran kita. Ya. Tapi ternyata pikiran itu saja nggak cukup, ya. Sehingga kita perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan perasaan. Tetapi juga sebaliknya, ternyata perasaan belaka juga nggak bisa mengendalikan hidup ini secara optimal, begitu. Sehingga ya bagaimana kita selalu mencoba memiliki keseimbangan tentang dua hal ini. Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa ini juga menjadi sebuah perjalanan proses yang terus-menerus buat kita. Ya. Kira-kira begitu, Pak Gun. Ya, Pak Agus, terima kasih. Pak Agus, ada pertanyaan di chat dari Ruth. Apa ya? Saya bacakan. Selamat malam. Boleh bertanya Pak, bagaimana cara mengukur diri atau tahu batasannya ketika kita sedang berproses untuk menjadi otentik, dan membedakannya dari menjadi cuek atau masa bodoh dengan pandangan orang sekitar atau apa kata orang dalam proses perjalanan kita. Bagaimana mengukur batasan menjadi otentik antara cuek? Sebentar. Saya lihat di chat saya kok nggak ketemu nih. Oh. Atas, Pak. Di paling bawah. Bawah. Di paling ya itu ada beberapa di atas. Boleh saya bacakan saja? Apa pertanyaannya? Ya, bagaimana cara mengukur diri atau tahu batasannya ketika kita sedang berproses untuk menjadi otentik? Membedakan menjadi cuek, masa bodoh dengan apa pandangan orang atau apa kata orang dalam perjalanan kita.
Oh iya, saya tadi sebenarnya sedikit menyinggung tentang yang bisa menjadi tolok ukur kita atau yang bisa menjadi cermin, saya mengatakan itu. Yang bisa menjadi cermin buat kita adalah bagaimana kita selalu mencoba belajar dari sikap Yesus yang dalam hal ini fokusnya adalah bukan pada bagaimana dan apa yang saya peroleh, tetapi fokusnya pada cinta Sang Bapa yang sudah dirasakan dan dialami. Sehingga mengacu pada kekuatan cinta kasih Tuhan inilah yang selalu menjadi spirit buat saya di dalam upaya saya untuk membangun jati diri saya yang otentik, jati diri saya yang apa adanya, gitu. Ya. Sehingga memang tidak ada ukuran yang bisa kita pegang atau bisa kita lihat secara pasti, tetapi kita bisa selalu belajar dari kehidupan Yesus yang bisa menjadi cermin buat diri kita. Ya. Saya bisa melihat kelemahan-kelemahan saya ketika saya bercermin dari kehidupan Yesus. Tetapi juga sebaliknya saya bisa melihat kelebihan-kelebihan saya ketika saya mencoba untuk bercermin dari kehidupan Yesus. Termasuk juga kekurangan-kekurangan yang ada pada saya, sehingga bercermin daripada kehidupan Kristus itulah yang selalu memicu dan memacu saya berubah dan berada di dalam proses itu. Ya. Sampai kapan masalahnya itu saya bisa selesai? Jawabannya adalah walau alam. Karena itu adalah sebuah proses perjuangan kita yang terus-menerus. Ya. Oke, saya mau nambahin dari Peter Sasero, buku yang kita baca, Pak Agus. Setuju bahwa patokannya Yesus. Jadi apakah Yesus cuek gitu ya? Sebab dia katanya kan mengecewakan teman terdekat, mengecewakan para pemimpin agama gitu. Tapi satu hal yang digarisbawahi di sini adalah kalau mau otentik itu seperti Yesus, dia kata kuncinya dia selfless tadi yang Pak Agus bilang, tidak egois. Jadi bukan cuek dia, tapi dia tidak egois gitu. Jadi sekarang kalau kita mau menjadi diri sendiri, sebenarnya kita lagi cuek atau enggak nih gitu ya. Itu salah satunya. Oke, ada pertanyaan lain dari Pak Frans. Apa upaya mengenal diri sendiri itu selalu berproses dan sampai kapan? Apakah upaya mengenal diri sendiri itu selalu berproses dan sampai kapan kita dianggap sudah mengenal diri sendiri? Apa ukurannya sudah kenal terhadap diri sendiri? Sebenarnya apa yang ditanyakan Pak Frans ini mirip-mirip dengan pertanyaan sebelum ini. Mudah-mudahan sudah terjawab, Pak Frans, atau belum? Pak Frans, silakan. Sudah, Pak, tapi baru sedikit, Pak. Oh. Apakah ada ukurannya, Pak? Oh ya. Ukuran yang terukur, saya kira tidak ada, tetapi ukuran yang bisa kita pakai, ya seperti saya katakan tadi, cerminnya adalah Yesus. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai proses ini. Ya, kenapa? Karena setiap kali kita dihadap-mukakan dengan kondisi kita dan sekitar kita yang selalu berubah, dan disitulah kita merespon untuk bisa tetap menjadi diri kita sendiri tanpa terpengaruh dan dipengaruhi oleh sekitaran kita ini. Ya, itu saya kira fokusnya tetap bagaimana kita belajar dari Yesus yang tetapi juga tidak selfish gitu. Ya. Oke, Pak Frans, saya mau tambahkan aja Pak Agus dari Peter Sasero. Ya, jadi secara dari Peter Sasero sendiri,
kalau mau kita lihat dari Yesusnya, bandingkan dengan Yesusnya, dia bikin skala nih sebetulnya. Jadi tadi ukurannya memang setiap kita pasti beda-beda gitu ya. Tapi si Peter Scazzero bikin alat ukur menurut cara pandang dia gitu. Jadi katanya kalau orang benar-benar bisa mengenal dirinya sendiri sama dengan Kristus di angka 75 sampai 100 gitu ya. Katanya hanya sedikit orang bisa sampai tingkatan itu. Jadi dia punya prinsip dan tujuan. Satu gitu ya. Jadi dia nyaman dengan diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kritik atau pujian katanya. Dibandingkan dengan yang 0 sampai 25, dia nggak bisa membedakan dia miskin secara emosi. Jadi kalau dipuji dia melambung, kalau dia dicela dia sangat drop atau minder gitu ya. Itu 0-nya. Jadi 100-nya itu ada di tidak terpengaruh dikritik atau dipuji, tapi dia mau belajar gitu ya. Nah, yang kedua, dia mampu meninggalkan keluarga asalnya dan menjadi orang dewasa yang mandiri dan diarahkan dari dalam oleh firman Tuhan atau oleh Kristus sendiri. Jadi dia nggak mikir tuh saya pikir, saya percaya gitu, tapi dia belajar dari Yesus seperti tadi Pak Agus bilang gitu kan, dan itu nggak ada ukurannya untuk belajar dari Yesus gitu ya. Lalu yang ketiga, dia yakin akan kepercayaannya, tetapi dia terbuka pada pemikiran orang lain. Jadi kalau orang maksain pemikirannya diri sendiri, semua harus sama saya pikirannya, dan saya marah, atau saya protes, saya demo, gara-gara pemikiran saya harus jadi pemikiran gereja ini, gitu ya. Nah itu dia ada di 0 tuh kayaknya, gitu ya. Yang terakhir, ini ada banyak, tapi ini yang terakhir yang saya mau bacakan. Dia mampu menjaga kehadiran yang tenang di tengah tekanan dan stres, katanya gitu. Jadi kalau ditekan orang atau ada tekanan massa, dia mampu tetap tenang, katanya ya. Sehingga dia bisa mengatasi itu, bisa mengolah emosinya. Tadi kan Pak Agus bilang ada perasaan yang perlu diolah gitu ya. Sekali lagi angkanya tiap orang beda-beda dan dia sendiri yang bisa mengukur dirinya sendiri. Sementara kalau dia tidak menjadi diri sendiri atau tidak otentik, ya dia sangat buruk akhirnya dalam krisis, dalam transisi, dalam penyesuaian hidup. Itu Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain Pak Agus dari Kak Kori. Pak Agus mau tanya, tadi kan ada 4 langkah praktis untuk menjadi diri sendiri yang otentik. Nah, apakah tahapan itu harus berurutan Pak Agus untuk mengembangkan diri secara otentik? Kan ada mendengarkan batin dalam keheningan gitu kan. Nah, ada temukan sahabat yang bisa dipercaya. Apakah itu urutan atau bisa mana-mana aja gitu? Saya mengatakan bahwa itu tidak harus berurutan, ya. Tapi itu merupakan satu kesatuan utuh yang perlu kita miliki di dalam upaya kita mau berubah. Bahwa seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu yang kita harus terus berjalan. Bagaimana kita mengupayakan 4 hal yang ada sebagai langkah-langkah kita itu. Jadi nggak harus berurutan. Oke, tidak harus berurutan. Ya, ini ada tanggapan, terima kasih Pak Agus. Ada tanggapan dari Pendeta Easton. Capen Alex akan menanggapi. Pendeta Easton bilang, sangat luar biasa topik malam ini, ternyata untuk dapat mengenal Allah, untuk dapat mengenal Allah, yaitu kita harus mengenal diri sendiri. Mengapa? Karena Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata melalui diri kita, termasuk melalui apa yang kita pikirkan, rasakan, dan alami. Gitu. Jadi tanggapan itu dari Pendeta Easton, Pendeta Agus. Oke. Tadi sebelum Capen Alex, saya mau tambahin ini Pak Agus. Ternyata ya,
tadi tuh menarik sekali ketika Pak Agus bilang 4 tahapan itu, tiga tips itu. Salah satunya kan saya adalah apa yang orang lain pikirkan gitu kan. Jadi kita tuh dikontrol sama orang lain supaya populer, supaya diterima orang gitu. Saya ingat sederhana sekali. Waktu kecil tuh kalau zaman saya itu orang nggak boleh nangis kan Om. Jadi jangan nangis gitu kan ya. Orang nggak boleh nangis gitu. Nah, lalu menariknya Peter Sasero bilang begini, apakah Anda bisa merasakan perasaan Anda yang sebenarnya? Karena seringkali kita nggak sadar perasaan kita. Nah, terus dia bilang salah satu contohnya, terkadang, kata si Peter Sasero, saya terkadang saat sedang iklan TV, air mata saya bisa keluar. Gitu. Nah, jadi saya ingat, saya tuh waktu kecil sama mama saya kalau nonton film drama gitu ya, kita bisa dua-dua duduk nangis gitu ya. Nah itu padahal dulu waktu kecil tuh nggak boleh nangis, pokoknya nggak boleh nangis, lo harus kuat dan tangguh gitu. Nah jadi waktu nonton nangis, nanti nonton bioskop gitu, 21 nangis gitu ya. Nah salah satunya yang bikin saya nangis tuh kalau saya kehilangan, nonton tentang kehilangan gitu. Karena dulu tuh kalau hilang apapun, siapapun nggak boleh nangis gitu ya, kuat, harus tangguh gitu ya. Nah saya bersyukur di tahapan itu ada yang namanya kan kita percaya pada sahabat gitu ya. Nah jadi orang-orang di rumah saya sekarang itu kalau saya nangis, siapapun nangis itu nggak apa-apa, malah dirangkul gitu ya. Oh iya saya sedih karena kehilangan. Nah justru di situ saya merasa saya punya rasa kehilangan yang begitu besar sehingga kalau kehilangan saya menangis. Lalu dipeluklah oleh suami dan anak saya. Lalu di situ saya belajar, oh ya Tuhan hadir saat saya sedih karena ada orang-orang yang mengasihi saya, memeluk saya, dan itulah kekuatannya dari Tuhan, yaitu punya sahabat, punya suami, punya anak yang merangkul saya dalam sedih saya. Itu cara Tuhan mencintai saya gitu. Nah di situ saya merasa otentik. Saya ya memang sedih kalau kehilangan gitu kan, dan saya menangis gitu. Jadi sekarang tidak lagi ya udah jangan nangis gitu. Nah, itu dari saya. Ya, saya kira juga Peter Sasero juga memberikan contoh tentang Sheila Walsh. Ya, Sheila Walsh itu adalah seorang penyanyi gereja, seorang penulis, dan seorang co-host yang menangani The 700 Club gitu ya. Suatu kali dia mengalami gangguan psikologis dan datang ke psikiater, tapi oleh stafnya dikatakan jangan sampai orang tahu gitu. Ya, karena begitu masyarakat tahu, karirmu habis gitu. Tapi disitulah dia kemudian berjuang, dia siap untuk kehilangan segala-galanya untuk menemukan jati dirinya. Dan akhirnya dia bisa tidak lagi berpegang pada popularitasnya. Gitu. Ya, itu pengalaman yang menarik juga. Sehingga ketika dia menjadi dirinya, dia begitu happy. Saya kira dia masih tetap ada sebagai MC, sebagai orang yang mengasuh salah satu rubrik TV Kristen sekarang. Oke. Thank you Pak Agus. Ya, silakan Pak Capet. Terima kasih Bu Riani. Sama-sama. Kalau saya dengar penjelasan dari Pak Agus, juga diskusi kita sejauh ini, saya itu langsung teringat sama seorang pelukis di Jogja, Bapak Ibu. Jadi waktu itu dalam satu kesempatan kami sempat bertemu, terus saya obrol-obrol, tanya tentang lukisan ke beliau. Saya tanya, kok ada lukisan tuh kok bisa mahal sekali ya? Bisa sampai ratusan juta. Dan hanya untuk dipajang, hanya dalam tanda kutip ya, buat seorang Alex yang nggak mengerti seni lukis-lukis itu. Begitu. Lalu Bapak pelukis ini bilang bahwa dia ini lukisan itu bukan saja sekedar pajangan yang tampak begitu saja.
Tapi melalui lukisan ini kita bisa melihat jiwa dari sang pelukis, katanya. Itu yang membuat setiap lukisan itu tuh unik, dan setiap lukisan itu tuh punya power. Dan saya merasa bahwa apa yang tadi Pak Agus sampaikan itu mirip-mirip dengan situasi ini, gitu ya. Bahwa ketika kita mencoba untuk mengenal diri kita, kok bisa kita kemudian jadi mengenal Allah? Ya sesederhana seperti lukisan dan pelukis tadi. Lewat karyanya kita bisa melihat atau setidaknya mengenal jiwa sang pembuat karya gitu, sang pelukis. Nah, tapi cilakanya dalam tanda kutip, dosa itu tuh merusak kita gitu. Jadi lukisan yang tadinya tuh sudah representatif sang pelukis itu kemudian citranya ternodai lah gitu. Nah, ini kemudian membuat saya jadi teringat sama seorang bapak gereja namanya Gregory dari Nisa. Dia tuh bilang menarik sekali, Bapak Ibu. Dia bilang bahwa manusia yang sesungguhnya, dalam bahasa Inggris tuh lebih pas karena pakai istilahnya lebih enak. Manusia atau human being yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Dan kita semua ini bukanlah human being atau belum menjadi human being, tapi kita adalah human becoming. Jadi setiap manusia itu tuh seperti dalam proses menuju semakin serupa dengan Kristus. Kapan prosesnya selesai? Enggak ada yang tahu. Tapi kita tuh semakin hari itu tugas utama kita adalah untuk menjadi semakin serupa dengan manusia yang sejati itu, atau Yesus Kristus itu. Itu kenapa si Gregory ini bilang bahwa manusia itu atau kita ini adalah human becoming, untuk menunjukkan bahwa kita ini masih berproses loh, sampai akhirnya Tuhan panggil pulang ke rumah. Dan ini membuat tanggapan Pendeta Easton menjadi menarik, bahwa di satu sisi kita sedang berproses menjadi semakin serupa dengan Allah, tapi di sisi lain kita bisa mengenal Allah lewat diri kita, lewat sesama kita, lewat seluruh ciptaan, karena itu adalah bagian dari goresan Allah yang membuat karyanya itu. Dan hal ini membuat kita seharusnya menjadi semakin hari semakin rendah di hati, bahwa ya kita memang belum serupa dengan Kristus dalam pengertian seutuhnya, dan kita masih terus berproses gitu. Jadi kalau ditanya, lalu bagaimana caranya supaya kita semakin hari serupa dengan Kristus? Kalau kita bilang apakah indikatornya Alkitab, firman Tuhan, lalu kemudian kita bertanya lagi, firman Tuhan yang seperti apa? Apakah firman Tuhan atau persepsi kita tentang firman Tuhan? Nah, itu kan kemudian jadi diskusi yang bisa kemana-mana gitu. Lalu saya membayangkan bahwa sebetulnya hal sederhana yang bisa kita lakukan tuh satu rasanya, yaitu melakukan apa yang Yesus lakukan. Kala Yesus marahlah seperti Yesus. Marahnya Yesus itu kan marah ketika ia melihat ketidakadilan, marah dalam rangka untuk memperjuangkan kasih, gitu ya. Ketika Yesus harus membalikkan meja, yang membalikkanlah meja seperti Yesus gitu, dengan dasar yang Yesus lakukan. Dan itu yang membuat kita semakin hari dalam proses menjadi human becoming itu, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mungkin itu Pak Agus, tambahan saya. Terima kasih, Alex. Yang sudah menyentuh sekali. Terima kasih, Bu Riani. Terima kasih, Pak Alex. Pak Rudi, silakan menyimpulkan dan menambahkan. Saya kira kesimpulannya sudah disampaikan oleh Alex. Saya cuma mau bilang terima kasih, Alex, karena kamu sudah menjawab kebingungan saya. Jadi dari awal itu saya selalu bingung bukan dengan Pak Agus, dengan buku ini. Karena apa? Karena si penulis buku ini selalu memulai dengan sebuah judul,
tetapi kemudian di belakangnya itu dia jadi bias kemana-mana, gitu. Tidak fokus menjawab bahwa saya itu tidak bisa mengenal Allah kalau saya tidak mengenal diri saya sendiri. Nah, jawabannya itu ada di dalam uraiannya Alex tadi. Jadi terima kasih banget dibantu. Sama Pak Rudi. Satu kalimat jadi apa, Pak? Kalimat apa? Satu kalimat penutup tadi penjelasan Alex. Saya kira dari penjelasan Alex itu kan ada sebuah ajakan, ya kan? Sebuah ajakan untuk kita berproses, ya, berproses untuk menjadi seperti Kristus, dan namun sekaligus juga berproses untuk mengenali diri kita dan menyesuaikan atau mengarahkan diri kita seperti Kristus. Jadi kalau emosi-emosi yang ada pada kita itu kita arahkan seperti yang ada di dalam Kristus, begitu. Oke. Ya, ini ajakan untuk kita semua kan. Mari kita berproses untuk menjadi seperti Kristus, dan untuk itu berarti makin mengenali diri kita. Jangan abaikan emosi-emosi kita, gitu. Tapi sesuaikan emosi kita dengan emosi Kristus. Oke, thank you. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sedikit, ya. Ini sekaligus sebagai catatan kita yang juga masih menjadi pertanyaan saya. Di dalam bab 2 ini ada 2 istilah yang bias atau tercampur aduk, yaitu emosi dan perasaan. Ya. Ini membingungkan saya. Meskipun sedikit tahu bahwa keduanya ini saling terkait. Ya, tetapi emosi itu lebih bernuansa kognisi, termasuk juga menggunakan pikiran kita. Sedangkan perasaan itu lebih bersifat afeksi, apa yang kita alami gitu. Tapi bagaimanapun juga itu 2 hal yang menurut saya harus ditempatkan mestinya secara pas gitu. Tapi dalam konteks kita ini 2-nya tercampur terus terang. Ya. Oke. Pak Gunawan mau memberikan komentar, Pak Agus? Silakan. Ya. Ini agak menyimpang sedikit, Pak Agus, tapi masih dalam proses pencarian jati diri ya begitu. Kebetulan pendeta-pendeta dan ada penatua Alex ngumpul di sini. Saya ingin menceritakan pengalaman saya dalam beribadah begitu ya. Satu hari saya beribadah, ada pendeta tamu. Saya lupa nama beliau. Nah, ketika pengakuan dosa, beliau ini sangat emosional begitu ya. Mengaku dosanya itu berkali-kali dan menurut saya agak lebay gitu ya. Nah, ada reaksi dari perasaan. Pendeta GKI, Pak Gun. GKI tapi dari luar tamu, Pak Rudi. Menurut saya agak lebay gitu ya. Kemudian timbul pemikiran saya, loh, ini orang yang sudah berjuang untuk mengatasi cobaan ini kok nggak dihargai gitu ya. Tidak seimbang jadinya menurut saya, perasaan saya ketika mendengarkan pengakuan dosa dari Pak Pendeta itu ya. Menurut saya sebagai anggota jemaat yang sedang mencari jati diri itu tidak seimbang begitu ya. Seharusnya saya merasa waktu itu ya yang berdosa, yang tidak bisa mengatasi cobaan ya merasa bersalah dan berdosa. Tetapi untuk yang berhasil mengatasi cobaan diberi sedikit apresiasi gitu loh.
Gitu perasaan saya waktu itu. Jadi ini mungkin masukan untuk para pendeta dan calon pendeta begitu. Kalau mengaku dosa, mbok diapresiasi yang sudah berhasil mengatasi cobaan begitu. Demikian komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gun. Oke, ya Bapak Ibu kita akan tutup. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kiranya Tuhan memberikan kesempatan terus kepada kita untuk bisa mengenal diri kita dan menjadi serupa seperti Kristus, gitu ya. Saya mau minta Pendeta Rudi untuk tutup dalam doa. Oke. Mari teman-teman kita mengakhiri di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengakhiri perjumpaan kami pada malam hari ini. Mungkin ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang masih perlu kami renungkan dalam kesendirian kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan hadir, menyertai di dalam perenungan pribadi kami. Dan biarlah melalui perenungan itu, kami boleh menemukan Engkau yang telah melukis kami. Engkau yang hadir di dalam diri kami. Dan biarlah dengan perjumpaan kami dengan-Mu, maka kami boleh semakin hari semakin menjadi seperti Engkau sendiri. Tolong kami Tuhan, tolong kami yang lemah ini, biarlah kuasa-Mu yang saat ini boleh hadir menaungi kami, Engkau yang hadir dalam diri kami, Engkau yang saat ini berkarya bersama-sama dengan kami, membimbing kami, mengarahkan setiap langkah kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan menjadi seperti Engkau sendiri. Kami membawa segala doa kami yang terbatas ini untuk disempurnakan oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, bulan depan kita akan bersama-sama masuk dalam bab yang selanjutnya untuk melihat masa lalu sehingga kita bisa melangkah ke depan untuk bisa menjadi sehat secara spiritualitas. Sampai bertemu bulan depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tua Alex. Terima kasih. Ona. Lucia, terima kasih. Terima kasih.